Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita mulai memasuki minggu yang baru lagi di bulan yang baru ini. Dan kita boleh bersama-sama terus menikmati pemeliharaan Tuhan. Menikmati kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Terima kasih buat penyertaanmu. Kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Rahmatmu yang tak pernah habis-habisnya bagi kami. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru yang tak pernah beritahu dan sangat setiamu
di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tuhan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Berikan syukur pada hari yang Kau beri, habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru yang tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa kami baik, tiada yang seperti
Tiada yang lain hanya Engkau Bapa. Kau mulia, kau ajaib, kau dahsyat, kau hebat. Tiada yang seperti, tiada yang lain hanya Engkau. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Terpuji, terpuji, terpuji nama-Mu. Kami menyembah. Ya Allah, ya Allah. Selamat baik Engkau, selamanya Kau baik bagi kami Tuhan, selamanya tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Kau tetap Allah, hanya Engkau, hanya Engkau, satu-satunya, tiada yang lain, tiada yang sepertimu, tiada yang sama. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, menyembah, memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Yesus, pujilah nama-Mu, pujilah,
Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau, Yesus Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkau penolong yang ajaib, dan tak pernah terlambat pertolonganmu bagi kami. Sebab Engkau Allah yang setia, Kau yang tak pernah ingkar janji. Janjimu ya dan amin bagi kami. Tak pernah terlambat pertolonganmu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terpuji, terpuji namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, memuji. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Engkau penolong yang setia, Engkau yang tak pernah berubah, sekarang sampai selamanya. Kau tetap Tuhan, Kau tetap Allah. Kami bangga punya Allah yang seperti, kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Tiada yang seperti-Mu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Ya, dari sungguh baik, amat baik. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab hanya Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti. Sebab itu hanya kepadamu kami menaruh harap percaya kami. Hanya kepadamu kami berserah. Dan kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sekalipun gunung-gunung berancam,
Sekalipun laut bergelora, Engkau perlindungan yang teguh. Sebab kami mau tetap tinggal tenang di dalam-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sebab Engkau El Shaddai, Allah yang menjaga kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak bimbang. Takut Allah menjaga tak usah bimbang. Yesus pelihara tak usah susah yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah yang kuasa, yang besar, yang besar, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkaya melimpah, tak usah takut, Allah menjagamu. Tak usah bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah susah yang mendekatiku. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang besar, yang berkuasa, El Shaddai, Dia El
El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkarya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkarya melimpah. Sungguh berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Di dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang ajaib, Allah El Shaddai. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar, kami tak bimbang. Sebab Engkau yang beserta dengan kami. Dan biarlah hati kami terus melekat kepadamu, tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami. Untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita boleh ada di dalam kasih karunia Tuhan tentunya. Dan terus kita mau hidup di dalam kemurahan Tuhan yang terus dilimpahkan dalam hidup kita. Kita memasuki Zakaria, pasalnya yang ke-12. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu, aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda, aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu, kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya,
Penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam Allah mereka. Pada waktu itu, aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri, segala bangsa di sekeliling. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu, Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud. Dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu, aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Ratapan atas dia yang tertikam. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga keturunan Natan tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga Simei tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Nah, tentu sekali lagi kita ketika membaca kitab Nabi Zakaria, kalau kita tahu dari pasal yang pertama sampai pasalnya yang ke-8, itu bicara tentang penglihatan-penglihatan yang diterima oleh Nabi Zakaria. Dan kita masih ingat Nabi Zakaria ini hidup sejaman dengan Nabi Hagai, di mana tujuan mereka menyampaikan setiap penglihatan, bahkan hari ini bicara tentang ucapan ilahi, itu bicara tentang nasihat bahkan teguran bagi bangsa Yehuda yang pada waktu itu melalaikan tujuan pertama mereka untuk kembali ke Yerusalem, yaitu untuk membangun kembali bait suci. Nah, tetapi sejak di pasal yang ke-9 sampai nanti pasal yang ke-14, itu bicara tentang nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias. Nah, sehingga kalau kita baca di pasal yang ke-12 ini, ya ini tentu apa yang Tuhan sampaikan sebagai sebuah nubuatan uh, tentang apa yang akan dialami, baik itu dari sisi suku Yehudanya dan apa yang akan mereka lakukan. Karena kalau tadi kita baca ayat yang ke-10 khususnya, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Nah, jadi ini adalah nubuatan. Tentu sekali lagi mulai dari pasal 9 sampai pasal 14 itu akan seperti judul besarnya itu adalah nubuatan tentang Mesias, tentang kedatangannya. Bahkan di pasal ini bicara tentang apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga sampai pada akhirnya mereka menikam Yesus, tentu yang dimaksud di dalam
ayat 10 ini. Karena sekali lagi ini bicara tentang nubuatan kedatangan Mesias. Apa yang akan dilakukan, apa yang akan dialami, dan kita bersyukur kebenarannya adalah bahwa apa yang Tuhan nubuatkan, kalau kita tahu kitab Zakaria itu berarti sekitar 450 sampai 500 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Jadi sekali lagi berkali-kali kalau kita bicara tentang perjanjian lama itu memang durasi waktunya itu bukan durasi waktu yang pendek-pendek. Makanya kalau kita sekarang baru menantikan janji Tuhan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun aja rasanya sudah lama banget. Tapi kalau kita baca di dalam perjanjian-perjanjian lama, durasi waktunya itu wow. Yang saya katakan sekali lagi, kalau kitab Zakaria ini kan berarti sekitar tahun 500 sekian sebelum Masehi, dan itu artinya digenapi 500 tahun kemudian. Karena kita tahu nanti setelah kitab Zakaria ada kitab Malaiki sebagai nabi terakhir, dan kemudian akan ada masa 400 tahun, masa kegelapan atau masa sunyi disebut oleh para teolog. Karena memang selama 400 tahun itu Tuhan benar-benar nggak ngomong sama sekali dengan manusia secara khusus kepada bangsa Israel tentunya. Tidak ada lagi nabi yang diutus. Tidak ada nabi yang menyampaikan pesan suara Tuhan, baik nasihat maupun teguran. Jadi kebenaran yang pertama yang kita mau syukuri melalui apa yang kita baca di dalam Zakaria pasal 12 ini adalah bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan nubuatkan, itu pasti akan digenapi. Makanya berkali-kali kalau bicara tentang nubuatan tentang Yesus, kan secara garis besar ada 5 hal yang dinubuatkan oleh para nabi tentang Yesus. Yang pertama itu bicara tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang kenaikannya, dan yang terakhir tentang kedatangannya kali yang kedua. Nubuatan itu bahkan sejak di perjanjian lama sudah disampaikan. Kalau di perjanjian baru tentang kedatangan Yesus kali yang kedua kan di dalam kisah para rasul, pasalnya yang kedua, itu malaikat langsung sampaikan bahwa Yesus yang naik terangkat ke surga hari ini dengan mata jasmani kau bisa melihat, dan dia akan datang dengan cara yang sama. Nah, dari berkali-kali saya katakan dari 5 hal besar yang berkaitan dengan Yesus yang dinubuatkan, 4 halnya itu sudah digenapi Bapak Ibu. Sehingga 1 hal lagi yang pasti akan digenapi, dan ini kita harus percaya bahwa Yesus pasti akan datang kali yang kedua. Jadi pagi hari ini biarlah firman Tuhan mengingatkan kita, apalagi kalau di dalam Zakaria pasal 12 ayat yang pertama tadi dengan jelas dikatakan seperti ini, ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sungguh Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang berkuasa atas semesta. Dia juga Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita karena dia menciptakan roh yang ada dalam hidup kita secara daging ini. Karena itulah esensi manusia kita, yaitu makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Jadi satu-satunya kebenaran yang Tuhan mau ingatkan kepada kita pagi hari ini adalah mari tetap memiliki iman, percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi. Dan secara garis besar dari 5 peristiwa Yesus, tinggal satu lagi yang juga tetap harus kita percayai, bahkan kita nanti-nantikan dengan penuh harap, yaitu kedatangan Yesus kali yang kedua.
Karena kalau di pasal 12 ini bicara tentang kematian Yesus, di mana Yesus ditikam seperti ayat yang saya bacakan tadi di ayat yang ke-10, sehingga ada ratapan yang begitu besar, seperti kalau Bapak Ibu pernah baca di dalam Injil pun, maka Yesus juga pernah menyampaikan bahwa di Rama akan terjadi ratapan. Dan itu adalah peristiwa-peristiwa di hari-hari terakhir, di mana kemudian Yesus ditangkap, diserahkan, disiksa, dan sampai akhirnya disalibkan. Jadi sekali lagi, biarlah pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita punya Tuhan yang maha kuasa, Dia yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, Dia yang berdaulat penuh atas semesta, Dia yang berdaulat penuh atas hidup kita, dan Dia yang berjanji akan datang kembali. Dan firman Tuhan katakan ketika anak manusia itu datang kembali, apakah dia mendapati iman di bumi. Dan menjadi doa dan harapan kita, iman itu masih ada di dalam hati kita. Sekalipun hari-hari ini ada begitu banyak orang yang akan mulai kehilangan iman. Dimulai dari kasih yang menjadi tawar. Kalau kita baca di dalam Injil Matius atau di dalam 1 Petrus atau 2 Petrus dikatakan bahwa di hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek yang berkata, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sudah sejak zaman nenek moyang kami, tapi nggak pernah juga datang sampai hari ini. Tapi doa kita bersama hari ini adalah kita tetap didapati setia sampai akhir. Ada begitu banyak hal yang akan membuat kita bisa gugur iman. Sekali lagi dimulai dari kasih yang menjadi tawar. Jadi mari hari ini periksa hatimu. Apakah kasihmu kepada Tuhan sudah mulai menjadi tawar? Karena ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak permasalahan yang kau menanti-nantikan. Kok kayaknya Tuhan nggak tolong, katanya Tuhan janji tolong. Ingat tadi saya katakan, kalau kita baca perjanjian lama, kita jadi semakin tahu durasi Tuhan menjawab itu bisa bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun. Nah, jadi kalaupun kita sedang menantikan sesuatu di dalam doa pengharapan kita kepada Tuhan, dan rasanya sampai hari ini belum, maka tetap percayalah, seperti berkali-kali juga saya katakan, Tuhan itu pasti mendengar dan menjawab doa kita. Tapi ingat juga, jawaban Tuhan itu bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Karena esensi dari jawaban doa kita itu kan bukan apa yang kita minta itu terkabul, tapi apakah kita masih peka memahami isi hati Tuhan, peka mendengar suara Tuhan, bahwa apa yang kita minta itu Tuhan jawab iya, tidak, atau tunggu. Itu problem terbesar bagi orang percaya hari-hari ini. Bukan saja seperti Kak Sunlan kemarin, gereja tidak kekurangan teknologi hari-hari ini, tapi gereja kekurangan orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan, gereja kekurangan orang yang rela berkorban. Karena sekali lagi, ya, untuk menanti-nantikan Tuhan, itu dibutuhkan hati yang peka, telinga yang peka untuk mendengar suara Tuhan. Jadi mari hidup kita benar-benar semakin hari semakin intim dengan Tuhan, semakin hari semakin memahami isi hati Tuhan, semakin hari kita semakin peka mendengar suara Tuhan. Karena sekali lagi, esensi dari doa itu bukan tentang apa yang kita minta dan kita terima, tapi apa yang bisa kita dengar dan kita pahami dari jawaban Tuhan itu sendiri. Sehingga kalau kita nggak ada di poin itu, ya kita akan menjadi seperti kebanyakan orang, bahkan kebanyakan orang Kristen, maaf. Sehingga berkata, ah Tuhan katanya jawab doaku, buktinya enggak. Karena yang ada di dalam paradigma kebanyakan orang, bahkan orang Kristen sekali lagi, pokoknya kalau Tuhan jawab itu, ya Tuhan berikan apa yang dia minta sesuai orderan. Sehingga kalau Tuhan nggak memberikan apa yang dia minta, Tuhan nggak jawab. Nah, berarti kan itu orang-orang nggak punya kepekaan.
seperti anak yang ngotot, pokoknya kalau nggak dikasih apa yang dia minta, papa jahat, mama jahat. Dia nggak memahami kenapa papanya jawabannya adalah tidak. Dia tidak memahami kenapa jawaban papanya tunggu. Nah, tapi saya berdoa setiap kita bukan lagi Kristen kanak-kanak, tetapi kita menjadi Kristen yang semakin dewasa. Bukan saja dewasa di dalam mengenal Tuhan, dewasa di dalam bertindak sesuai dengan isi hati Tuhan, bahkan kita dewasa menanti-nantikan Tuhan dengan penuh harap, sehingga kita tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Karena sekali lagi, apa yang Tuhan nubuatkan, itu pasti akan digenapi. Tuhan memberkati. Ini saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu menambahkan apa yang didapat dari ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Saya silakan kembali. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih. Setiap kami bisa bangun dengan keadaan yang baik. Ini karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu ya Tuhan. Karena anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapak yang baik. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini mengingatkan kami bahwa segala apa yang telah Engkau firmankan Tuhan telah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus menghargai setiap kasih karunia-Mu ya Tuhan. Setiap apapun yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan terus berkati, Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Dan juga Tuhan berkati istri dan juga anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Baik suami kami, istri kami, anak-anak, menantu, dan cucu kami. Tuhan juga senantiasa memberkati ya Bapak. Dimanapun mereka berada, Tuhan terus memberkati hidup keluarga besar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati usaha pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan ya Bapak. Terima kasih. Dan di pagi hari ini kami juga terus sepakat berdoa buat Pak Ahyong ya Tuhan. Tuhan terus memberikan pemulihan kesehatan yang terbaik ya Bapak. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau terus menyatakan Pak Ahyong sembuh ya Bapak. Terima kasih, Tuhan juga berkati istri dan juga anak-anak menantu dan cucu Pak Ahyong ya Tuhan. Biarlah Pak Ahyong boleh kembali ke Jambi lagi, sama-sama melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Pak Ahyong ke bawah tangan kuasa-Mu. Di pagi hari ini kami juga berdoa buat Hengki Emi ya Tuhan. Yang dimana hari ini mau ke Malaka ya Bapak untuk operasi angkat batu empedu ya Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan Tuhan dalam operasinya ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak. Tuhan pakai dokter-dokter yang menanganinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap organ-organ tubuh yang tidak perlu ya Tuhan, tidak berguna, kami angkat, kami keluarkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Kami serahkan kesehatan Kohengki Emi ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan juga berkati perjalanan mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat kesehatan Ibu Dorcas. Kami bersyukur Tuhan sungguh baik kepada Ibu Dorcas. Semakin hari juga semakin Tuhan pulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Ibu Dorcas dan juga keluarga besarnya ke bawah tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami, terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan juga memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini. Biarlah Tuhan juga membawa perekonomian yang baik atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan kami yang ada ya Tuhan. Biarlah pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Dan untuk membawa kesejahteraan rakyat Indonesia untuk membangun bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan terus taruh hikmat atas pemerintahan kami ya Bapak. Dari presiden kami
kepala-kepala daerah kami ya Tuhan. Biarlah setiap kebijaksanaan yang diambil ya Tuhan, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya Bapak. Tuhan berkati pemerintahan kami. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami dan pemerintahan kami ke tangan kuasa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Eri. Kami bersyukur kepadamu buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan sukacita melimpah yang kau jadikan bagi kami. Dan biar sepanjang hari ini kami berjalan di dalam pimpinan perlindungan tangan kuasamu. Tutup bungkus yang kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan kau buat kami berhasil di dalam setiap langkah hidup kami. Terpujilah namamu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.